Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah Sofyan dari Program Studi Pendidikan Masyarakat 1B Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menguraikan jawaban saya dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Soal pertama yaitu analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Yang pertama, komunikator pihak yang bertindak sebagai pengirim atau sumber pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu pesan, informasi, ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga yaitu ada saluran, media atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang ketiga yaitu ada komunikan. Pihak yang menerima pesan komunikasi dari komunikator sering juga disebut sebagai penerima pesan. Feedbacknya yaitu respon atau tanggapan yang diberikan oleh komunikasi setelah menerima dan menginterpretasikan pesan. Noise atau gangguannya segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi proses penyampaian atau penerimaan pesan yang efektif. Penerapan model komunikasi dalam pembelajaran. Komunikatornya itu guru sebagai pengirim pesan utama. Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa dapat disampaikan melalui kata-kata, nada suara, gestur, atau ekspresi wajah. Media yang digunakan menyampaikan pesan, yaitu ada verbalnya, pengajaran lisan di dalam kelas, non-verbalnya, visual seperti papan tulis, presentasi, atau gestur tubuh. Media yang digunakan itu ada buku, teks video, platform, online. Komunikannya itu seperti peserta didik, penerima pesan yaitu mereka tidak hanya menerima tetapi juga menafsirkan dan menganalisis pesan yang disampaikan. Feedbacknya, tanggapan atau respon dari komunikan kepada komunikator untuk mengukur pemahaman dan keberhasilan komunikasi. Gangguannya yaitu hambatan dapat mengganggu proses komunikasi sehingga pesan tidak tersampaikan dengan efektif. Contohnya itu seperti suara bising dari luar kelas atau suara yang terlalu pelan. Seperti saya nih, lagi tag video ini ada suara ponakan saya dari luar. Itu adalah contoh gangguannya. Atau gangguan psikologisnya yaitu prasangka siswa terhadap materi atau guru atau perasaan bosan siswa. Itu seperti dalam pembelajaran. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah gangguan saya untuk tag video yang tadi saya dalam tugas video kali ini, tetapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja videonya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu soal nomor 2 tentang tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif, menyampaikan data, fakta, atau pengetahuan untuk mengurangi ketidakpastian atau memperluas pemahaman penerima. Fungsi persuasif yaitu berusaha mempengaruhi atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku penerima pesan. Dan fungsi rekreatif yaitu bertujuan untuk menjaga hubungan sosial melalui interaksi yang menyenangkan, santai, atau memberikan hiburan. Contohnya yaitu seorang tokoh masyarakat sebagai komunikatornya berbicara kepada warga desa untuk meyakinkan mereka agar berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan lingkungan. Tokoh tersebut menggunakan argumen bahwa menjaga kebersihan adalah cerminan nilai kekompakan desa dan akan meningkatkan kesehatan kolektif. Tujuannya bukan hanya memberi informasi, tetapi tentang jadwal-jadwal bersih-bersih, tetapi mendorong tindakan spesifik yaitu kehadiran warga untuk kerja bakti. Itu pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut pembahasan ke soal nomor 3 yaitu tentang perbedaan dan pentingnya komunikasi intrapersonal. Perbedaan utama antara komunikasi interpersonal dan intrapersonal terletak pada jumlah pelakunya dan lokasi komunikasinya. Komunikasi intrapersonal sangat penting dalam proses pendidikan dan pengembangan diri karena menjadi fondasi bagi kesadaran diri, motivasi diri internal, dan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan untuk berbicara dengan diri sendiri secara efektif memungkinkan individu untuk memahami emosi, pikiran, dan perilakunya yang merupakan prasyarat untuk pembelajaran yang mendalam dan pertumbuhan pribadi. Contohnya yaitu skenario seorang siswa bernama Aji menghadapi materi pelajaran matematika yang sulit. Tanpa kesadaran komunikasi interpersonal yang baik, ketika Aji menemui soal yang rumit, dialog dan di internalnya mungkin negatif. Emosi negatif ini, kecemasan frustasi menguasai dirinya, menghambat kemampuan berpikir logis dan membuatnya cepat menyerah
atau mengalihkan perhatian. Akibatnya materi pelajaran tidak terserap dengan baik. Dengan peningkatan kesadaran komunikasi intrapersonal, ketika Aji menemui soal yang sama, dia mengenali perasaan cemasnya, namun secara sadar mengubah dialog internalnya menjadi lebih konstruksif. Pengaruh terhadap efektivitas penerimaan materi, fungsi yang lebih baik, dia mampu mengelola emosi negatifnya dan mengarahkan kembali fokusnya pada masalah yang dihadapi, bukan pada perasaannya tentang masalah tersebut. Motivasi dirinya yaitu pernyataan positif internal memotivasinya untuk tekun yang membuatnya bertahan lebih lama dengan materi tersebut dan akhirnya berhasil memahaminya sehingga penguasaan materi meningkat. Itu pembahasan soal nomor 3 dan kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4 tentang analisis kualitas komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat krusial dalam hubungan sosial dan konteks pendidikan karena berfungsi sebagai fondasi untuk membangun koneksi yang kuat, mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, dan mencapai tujuan bersama. Empati. Yang pertama itu ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Yang kedua yaitu ada mendengar aktif. Ini jauh lebih melampaui sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan. Mendengar aktif melibatkan fokus penuh, interpretasi pesan, dan menunjukkan ketertarikan. Yang ketiga itu ada keterbukaan atau kejujuran. Keterbukaan berarti kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan menginformasi tentang diri sendiri secara tepat dan jujur. Pengaruh keterbukaan dan kejujuran terhadap dinamika diskusi. Yang pertama yaitu ada membangun kepercayaan dan hubungan yang aman. Dampak positifnya yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang kedua yaitu ada memfasilitasi identifikasi masalah yang akurat. Seperti yang tadi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan yang ketiga itu ada mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab siswa. Sama ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan yang keempat yaitu ada memungkinkan interferensi yang tepat dan efisien. Dampak positifnya saya akan membacakan atau menerangkan tentang dampak positifnya, yaitu dengan informasi yang akurat, konselor dapat menerapkan metode atau terapi yang paling sesuai dengan membantu siswa mencapai tujuan akademik mereka secara efisien. Kejujuran mempercepat proses penemuan solusi dengan menghindari penundaan dan mengidentifikasi masalah utamanya. Dan dampak negatifnya itu konselor yang tidak memiliki informasi lengkap akibat ketidakjujuran siswa mungkin akan mencoba interferensi yang efektif, membuang-buang waktu dan energi, serta menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan pada pihak siswa. Itu pembahasan soal nomor 4 dan kita melanjutkan pembahasan ke soal nomor 5 atau soal terakhir tentang dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Jelaskan karakteristik utama dari komunikasi kelompok dan mengapa komunikasi kelompok berbeda secara signifikan dari komunikasi interpersonal. Karakteristik utama komunikasi kelompok meliputi tujuan bersama, partisipasi aktif, hubungan timbal balik, dan pengaruh antar anggota. Yang pertama yaitu ada peran dalam diskusi kelompok yang efektif. Ada text leader-nya, yaitu peran ini berfokus langsung pada pencapaian tujuan atau penyelesaian tugas proyek. Ada yang kedua ada socio-emotional leader-nya, yaitu peran ini juga dikenal sebagai peran pemeliharaan, berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan interpersonal serta iklim sosial yang positif dalam kelompok. Dan yang ketiga itu ada informasi giver-nya atau C-nya, itu ada peran ini melibatkan penyediaan data, fakta, penelitian, atau keahlian yang relevan dengan tugas proyek. Dan pembahasan yang selanjutnya ada interaksi dan pengaruh terhadap tujuan akhir. Interaksi yang seimbang antara ketiga peran ini sangat penting untuk kesuksesan tugas kelompok di kampus. Sinergi antara teks dan sosioemosional. Integrasi informasi giver-nya, ada pengaruh terhadap tujuan akhirnya, dan juga saya akan membacakan tentang sinergi antara teks dan sosioemosional. Seorang text leader yang kuat mungkin mendorong produktivitas, tetapi tanpa sosioemosional leader, kelompok berisiko mengalami konflik internal, stres, atau demotivasi. Pada akhirnya dapat menghambat kemajuan.
Sebaliknya, socio-emosional leader menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis di mana anggota berani berbagi ide dan berkolaborasi secara efektif. Integrasi informasi givernya itu memberi informasi, memasok bahan bakar atau substansi yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Pengaruh terhadap tujuan akhirnya yaitu ada dalam konteks tugas kampus, tujuan akhirnya bukan hanya menyelesaikan proyek tepat waktu, tetapi juga memaksimalkan pembelajaran, menumbuhkan keterampilan kerja tim, dan meminimalkan konflik. Interaksi yang efektif dan peran-peran ini menghasilkan kinerja tim yang optimal dan pencapaian tujuan bersama. Pemimpin tugas memastikan tenggat waktu terpenuhi dan kualitas pekerjaan terjaga. Pemimpin sosio-emosional memastikan kolaborasi yang hebat, yang sehat, dan kepuasan anggota yang penting untuk proyek jangka panjang. Dan pemberi informasi memastikan solusi yang inovatif dan berbasis bukti dengan menyediakan keahlian yang diperlukan. Itulah beberapa pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.